Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di podcast Askalito, Ask and Learn Islam Together. Bersama saya Budi yang akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan dalam podcast Askalito yang ketiga ini. Nah, kali ini sudah ada 3 pertanyaan ya teman-teman, yang tentunya akan langsung dijawab oleh beliau Ustadz Jati Purnomo. Wah, tentunya sudah gak sabar ya. Oke, yuk kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menyikapi sahabat yang tidak mempunyai hubungan lebih dengan lawan jenis, tetapi sudah melewati batas dalam percakapan? Ya, untuk pertanyaan yang pertama seperti itu, silakan Ustadz untuk langsung bisa dijawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ini ada satu pertanyaan dari ikhwatal iman, saudara kita seiman. Jadi beliau punya sahabat, di mana sahabat ini sebenarnya nggak punya hubungan spesial dengan lawan jenis. Cuma ketika komunikasi, ngobrol-ngobrol itu melewati batas. Gimana menyikapinya? Baik, sebelumnya kita bahas dulu ya, sebenarnya komunikasi antar lawan jenis dalam agama kita itu bagaimana aturannya ya. Nah, komunikasi antar lawan jenis itu hukumnya tidak terlarang secara mutlak. Ya, bukan berarti semua bentuk komunikasi terlarang, itu tidak. Ada beberapa hal di mana diperbolehkan untuk komunikasi antar lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Kalau kita lihat sejarah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada sahabiat atau sahabat perempuan yang bertanya langsung kepada Nabi, ya. Dan pertanyaan ini berkaitan dengan hukum, ya, tentu hukum Islam dalam amalan-amalan ibadah sehari-hari. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa komunikasinya boleh, ya, asalkan ada kepentingan di situ, ada kebutuhan di situ, dan kebutuhannya yaitu sangat-sangat urgent atau mendesak. Ya, jadi kalau kita katakan bagaimana sih kalau perempuan bertanya kepada laki-laki atau perempuan ngobrol berkomunikasi dengan laki-laki? Yang pertama, harus ada sesuatu yang penting, ya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat penting, tapi sesuatu itu memang benar-benar penting. Ya, misalnya di dalam satu praktikum dijadikan satu kelompok, ya, karena nggak bisa milih kan, ditentukan oleh dosen. Praktikum satu kelompok. Nah, ini kadang kan harus ada komunikasi tentang tugas, tentang pembagian kerja. Nah, itu silahkan ditanya. Nah, ini boleh. Cuma syaratnya itu tadi, to the point saja. Apa kepentingannya ditanyakan, setelah dapat jawaban ya sudah. Bukan malah dilanjutkan dengan yang lain, bukan yang tadinya lurus jadi bercabang ke kanan ke kiri dan melebar ke samping. Enggak, cukup ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian dalam masalah caranya juga, kalau memang komunikasi secara langsung, sahabiat yang bertanya kepada Nabi bertanya dengan nada yang biasa, bukan nada yang mendayu-dayu, dan memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Ini sebenarnya larangan untuk istri-istri Nabi, tapi kan yang namanya kaum muslimah pasti yang jadi role modelnya adalah istri-istri Nabi. Allah taala berfirman, "Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa." Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lainnya. Ini taqaitunna, jika kalian itu bertakwa. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dan jangan kalian bikin ucapan kalian, suara kalian itu ya jadi lemah gemulai, lemah lembut, sehingga apa, orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan muncul penyakitnya, yang enggak senang atau ada nafsu yang muncul. Dan kata Allah Ta'ala, wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah perkataan yang baik. Nah, ini
Jadi pertanyaannya atau komunikasinya to the point pada hal yang memang itu dibutuhkan, kemudian caranya dengan bahasa-bahasa yang tidak menunjukkan kelemah lembutan seorang wanita. Kalau melalui chatting bagaimana? Nah, melalui chatting ya juga to the point saja, ucapkan salam, kemudian keperluannya apa sampaikan, nunggu dijawab, setelah dijawab sudah ucapkan terima kasih, sudah hapus chatnya, gak usah disimpan berlama-lama gitu. Nah ini kalau dari perempuan ke laki-laki. Kalau dari laki-laki ke perempuan, ya ternyata ada sahabat Nabi yang bertanya kepada istri-istri Nabi, dan Allah Ta'ala memberikan aturan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian wahai para sahabat laki-laki ingin bertanya kepada istri-istri Nabi, meminta sesuatu, maka bertanyalah atau mintalah dari balik tabir, dari balik tirai. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Hal itu lebih suci bagi hati kalian dan lebih suci bagi mereka. Nah, kita bisa tarik benang merah sebetulnya ya antara contoh dari perempuan ke laki-laki, dari laki-laki ke perempuan, bahwasanya ya berawal dari komunikasi ya biasanya itu bisa timbul fitnah yang lainnya atau hal-hal yang dilarang dalam agama jika tidak dikontrol komunikasinya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, bagaimana menyikapi teman yang ternyata lost control ketika berkomunikasi. Ya sebagai seorang teman yang baik, yang harus dilakukan pertama adalah mengingatkan. Ya, mengingatkan. Sampaikan kalau itu nggak baik, sampaikan kalau itu mungkin sudah melebihi batas yang mungkin sudah masuk dalam larangan dalam agama kita. Oh ternyata kita sudah sampaikan dia nggak mau gubris misalnya. Ya kita minta tolong kepada orang lain, nggak harus melalui tangan kita sendiri ya. Misal siapa yang dia hormati, ya ada kakak tingkat misalnya satu organisasi, ada kakak tingkat perempuan yang mungkin lebih dia hormati, kita minta tolong, kak tolong nasihati atau bilangin ke teman saya ini ya kalau komunikasi agak dijaga sedikit ya agar sesuai dengan rambu-rambu dalam agama. Nah kalau masih juga agak susah berubah, ya kita doakan agar dia mau berubah, dia mau sadar. Kalau misalnya masih susah juga, ya nggak apa-apa kita marah ya, misal kita marah atau menunjukkan kalau kita nggak suka, misalnya nggak negur selama 1 atau 2 hari, yang penting jangan lebih dari 3 hari. Mungkin ditanya kenapa kok nggak negur, kenapa kok kamu marah, ya kita jelaskan bahwa kita nggak senang ya dengan sikap dia yang seperti itu. Nah mudah-mudahan ya teman kita itu bisa sadar, dia bisa memahami dan akhirnya sedikit-sedikit bisa merubah cara komunikasinya dengan lawan jenis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab ya teman-teman. Jadi sudah tidak penasaran lagi. Baik, lanjut lagi ya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendidik anak menurut Islam? Ketika anak sedang nakal, apa yang harus kita lakukan? Wah, seru nih teman-teman untuk persiapan kita di masa depan. Baik, saya persilahkan kepada Ustadz Jati Purnomo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Ana lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang tadi apa? Bagaimana cara mendidik anak menurut Islam? Kemudian ketika anak nakal atau sedang nakal, apa yang harus dilakukan orang tua? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang cukup visioner sekali ya. Masih kuliah tapi sudah memikirkan punya anak, mendidik anak, dan berarti sudah memikirkan menikah juga pastinya kan. Tapi tidak masalah insya Allah, karena memang sudah usianya sebetulnya ya, sudah usia kita untuk menjalani rumah tangga bagi yang sudah siap memang. Baik, sebelum membicarakan tentang mendidik anak, ya baiknya kita membicarakan langkah sebelumnya sebelum kita memiliki anak. Langkah sebelumnya yaitu masalah bagaimana kita mempersiapkan bibit yang baik untuk anak kita. Jadi untuk diri kita sendiri berarti kita harus memperbaiki diri kita ya, agar nanti
muncul keturunan yang baik. Begitu juga yang akan menjadi pasangan kita, hendaklah kita selektif. Kita pilih yaitu orang yang benar-benar bagus agamanya dan baik akhlaknya. Ya, ini dua barometer yang paling penting ya dalam menentukan pasangan. Jadi bagus agamanya, cari tahu dulu gimana ibadahnya. Ketika sedang bersama-sama maupun ketika sendirian, kalau ibadahnya tetap terjaga bagus, itu poin utama ya. Kemudian bagaimana akhlaknya, bagaimana masalah dia tanggung jawabnya, bagaimana masalah dia bergaul dengan teman-temannya, bagaimana masalah dia ketika berhadapan dengan hutang piutang, dengan uang dan sebagainya, apakah bertanggung jawab atau tidak ya. Karena yang terpenting adalah laki-laki itu bertanggung jawab ya. Ini khususnya untuk para perempuan ya. Nah, setelah kita dapatkan pasangan yang bagus dan kita juga sudah memperbaiki diri, mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang soleh dan solehah. Karena yang namanya buah tentu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, ini sudah seperti sunatullah. Ya, jika keturunan itu biasanya niru atau nggak beda jauh lah sifatnya dengan bapaknya, ibunya, kakek neneknya dan keluarga-keluarga dekatnya yang lain. Nah, setelah kita punya keturunan, Allah takdirkan kita punya anak, entah itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara mendidiknya? Pertama, mendidik anak ini ya kita harus pelajari ilmunya. Kita baca dulu referensi tentang pendidikan anak. Sudah banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama tentang pendidikan anak. Namun ya kita pilih salah satu saja yang menurut kita cukup lengkap ya, atau cukup bagus. Kita pilih salah satu, kita pelajari betul-betul bagaimana langkah-langkahnya. Nah, dalam mendidik anak di dalam Islam itu yang paling utama adalah mengenalkan anak dengan keimanan atau menumbuhkan keimanan dalam diri anak. Jadi sudah sejak kecil dia dipupuk dengan keimanan. Apa langkahnya? Pertama, kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan penciptanya. Kenalkan dia dengan Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, mengatur seluruh alam semesta ini, memberikan rezeki kepada masing-masing makhluknya. Ceritakan tentang kebesaran Allah. Dan mulai tumbuhkan bahwa dia adalah hambanya Allah. Sehingga ini bisa merealisasikan dari firman Allah Ta'ala di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku. Inilah hakikat manusia ya, menjadi hambanya Allah. Maka sejak kecil anak itu sudah dikenalkan dengan Allah. Karena setelah itu tumbuhkan keimanan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada Rasulullah, kepada para nabi yang lain, kemudian kepada para malaikat. Tumbuhkan kecintaan kepada kitab-kitab Allah, kitabullah Al-Quran. Jadikan anak itu mencintai Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah tumbuh keimanan, ini baru kita ajari anak untuk menjalankan syariatnya. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu ketika di Mekah itu mereka tidak diajari langsung sholat, mereka nggak diajari langsung berzakat, mereka nggak diajari langsung berpuasa, tapi stepnya adalah mereka memperkuat keimanan dulu, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Nah, jadi juga sekalian ini ya, ajarkan anak bahwa semuanya akan dibalas. Semua perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dibalas, sehingga anak nanti akan punya perasaan hati-hati ketika melakukan ini. Oh, nanti saya dapat balasan apa? Jadi kenalkan juga anak dengan surga dan neraka. Selanjutnya ya, tadi setelah anak tumbuh keimanannya, baru kenalkan dengan ibadah. Ya, kalau dia masih balita ya ibadah-ibadah yang ringan dulu lah. Misalnya dia bisa ikut gerakan sholat dari orang tua, atau dia bisa mempraktekkan wudhu, atau dia bisa latihan berpuasa walaupun mungkin cuma 2 jam 3 jam dalam sehari. Intinya laksanakan syariat. Nah, kemudian yang agak berat juga ini adalah menanamkan akhlak kepada anak ya. Ajarkan dia akhlak-akhlak yang mulia. Contohkan dengan akhlaknya Nabi SAW ya. Mungkin bagus juga dibacakan biografinya Nabi, kemudian diambil intisari akhlak beliau. Misalnya beliau adalah orang yang amanah
sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang yang pemberani, beliau adalah orang yang dermawan, ya. Ajarkan itu, tumbuhkan kecintaan kepada akhlak Nabi, sehingga anak itu dia akan berusaha untuk meniru, dia berusaha akan menerapkan. Nah, setelah diajarkan itu semua, orang tua juga jangan sampai kalah dengan anak, ya. Terkadang anak minta ini, minta itu, seperti itu. Dalam melaksanakan perintah-perintah orang tua juga tidak selalu anak itu patuh. Maka orang tua berusaha, ya, main tarik ulur di sini. Ya, ketika anak sedang mau disuruh, diperintah gitu ya, dia diajarkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Tapi kalau sedang nggak mau, mungkin diajak rekreasi dulu, diajak untuk bermain-main terlebih dahulu. Intinya di sini bukan pemaksaan sifatnya. Ya, untuk anak-anak sifatnya bukan pemaksaan, tapi adalah pengenalan dan pembiasaan. Mudah-mudahan dengan pembiasaan itu, ketika nanti datang masa taklif ini masa kita sudah balik, ya, artinya kita sudah betul-betul menjadi hamba Allah yang siap menjalankan seluruh syariatnya. Ketika sudah datang masa taklif, ketika kita sudah mendapatkan dosa, ketika meninggalkan kewajiban atau mendapatkan pahala saat menjalankan perintah, anak sudah siap. Jadi dalam mendidik anak ini, ya, kalau bisa saya simpulkan tadi adalah mengajak anak untuk mencintai Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada rukun-rukun iman yang lain, kemudian mengenalkan anak dengan ibadah-ibadah hariannya, dan tentu saja jangan lupa Al-Quran, ya, Al-Quran, ajarkan anak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini tugas orang tua, bapak maupun ibunya. Kemudian setelah itu adalah, ya, atur pelaksanaannya, ya, main tarik ulur. Ketika anak sedang semangat berarti digenjot, ketika anak sedang kendur berarti orang tua jangan dipaksakan di situ, sehingga tujuannya mudah-mudahan nanti saat datang masa taklif, ya, anak sudah siap betul-betul menjalankan kewajibannya, dan anak juga sudah terbiasa dengan akhlak yang mulia, ya, dengan akhlak yang mulia. Baik, ini mungkin sekilas ya dalam pendidikan anak. Kalau dibicarakan ini panjang lebar sampai pagi pun nggak akan selesai. Ya, silakan kembali lagi ke awal, baca literatur atau referensi yang ditulis para ulama tentang pendidikan anak, ya. Mulai ada juga ulama yang bahas tentang bagaimana cara memberi nama anak, kemudian sunnah-sunnah ketika kelahiran anak dan lain sebagainya. Kemudian untuk anak nakal, ya, anak nakal ini bagaimana mengatasinya? Sebelumnya orang tua itu perlu tahu dulu nakal itu yang dimaksud seperti apa. Ya, orang tua menetapkan batasan nakal itu seperti apa dulu. Jangan sampai anak terlalu aktif, hyperaktif dikatakan nakal. Atau anak ingin selalu tahu atau ingin selalu bertanya apa saja itu dikatakan nakal. Jangan sampai seperti itu. Ya, memang masanya anak-anak adalah masa untuk dia explore, dia mencari tahu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apapun itu. Dan masanya dia mencoba sesuatu yang telah dia lihat ataupun dia dengar. Maka orang tua harus paham di sini, apa yang dilakukan anak itu apakah gara-gara hasil kegiatannya itu dia melihat, oh misalnya anak kok main HP terus, ya, anak main HP susah apa untuk disuruh meninggalkan HP, ya, coba dilihat bagaimana anak bisa kok main HP seperti itu. Oh, mungkin saja orang tuanya juga banyak main HP. Orang tuanya lebih asyik dengan gadgetnya dibandingkan bercengkrama, berinteraksi dengan anaknya. Oh, kalau di situ berarti perbaikannya adalah di orang tuanya dulu. Nah, setelah kita tetapkan batasan nakal, berarti nakal ini, ya, bukan sekedar anak itu hyperaktif, ya, sangat aktif, atau anak itu suka mencoba yang baru, atau anak itu banyak bertanya-tanya. Maka nakal yang dimaksud adalah seharusnya nakal saat anak melawan orang tua. Nakal saat anak dia menyakiti orang lain, ya, entah itu tetangganya, teman mainnya, atau menyakiti makhluk Allah yang lain, misalnya hewan-hewan kayak gitu. Atau ketika dia tidak
mempraktekkan akhlak yang baik, misalnya dia suka nipu, suka mencuri, nah itu nakal ya. Kita definisikan saja nakal itu ketika anak melanggar perbuatan yang dilarang oleh syariat. Sehingga enak ya, ketika kita menetapkan seperti itu enak, oh ini nakal, ini enggak. Nah, bagaimana solusinya ketika anak nakal? Orang tua tentu ya yang punya power besar di sini, orang tua menasihati anak. Ya, memberikan pengertian bahwa itu perbuatannya salah. Nah, tentu ketika menasihati ini jangan di depan teman-temannya yang lain, cari waktu khusus ya. Ketika anak itu memang dalam keadaan siap untuk diajak komunikasi, ketika siap untuk diajak berbagi ya. Jadi memang modelnya lebih baik itu ngobrol ya, ngobrol. Tanya alasan dulu. Kenapa seperti ini? Nanti orang tua bisa memahami, oh ternyata ada sebabnya. Ya, jangan seperti orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu nggak tahu alasan, nggak tahu apa, pokoknya udah kita dipukul terlebih dahulu. Ya, kita nangis dipukul terlebih dahulu, baru setelah itu dijelaskan, oh ternyata orang tuanya yang kurang tepat. Nah, jangan seperti itu, tapi ajak anak untuk berbicara di situ. Nah, ketika sudah ketahuan, oh ini sebabnya, kita orang tua memberikan masukan, ini yang kamu lakukan salah, yang kamu lakukan tidak boleh, ini dilarang oleh Allah. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Kenalkan anak dengan larangan Allah dan Rasulnya, sehingga anak akan takut di kemudian hari ketika melanggar perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya tetap nggak bisa juga, sudah dinasehati nggak bisa juga ya, boleh orang tua untuk menggunakan fisik. Fisik di sini memukul, tapi memukul bukan karena emosi. Memukul bukan karena benci dengan anak, tidak. Memukul di sini adalah berusaha untuk mendidik anak ya. Dan yang dipukul bukan wajah, bukan muka. Yang dipukul bagian tubuh yang lain, misalnya pahanya atau misalnya lengannya ya, yang tidak menyakiti. Ya, pukulan misalnya tabokan. Kemudian sampaikan juga bahwa orang tua tidak suka ketika anak melanggar, dan Allah dan Rasulnya tentu lebih tidak suka lagi kalau anak melanggar. Kemudian kalau memang masih susah juga ya, jangan pernah lepas untuk mendoakan anak. Ya, kita tidak pernah tahu kapan Allah Ta'ala menurunkan hidayah kepada anak kita sehingga anak kita berubah. Dan terkadang memang anak menjadi ujian bagi orang tuanya. Ya, ada yang orang tuanya soleh, solehah, tapi memiliki anak yang kurang baik akhlaknya, yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ini merupakan ujian, maka orang tua bersabar dan jangan pernah putus asa untuk mendoakan anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Masya Allah, ternyata begitu ya teman-teman. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut di kemudian hari. Kita next ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara agar kita tidak terbawa pemikiran child free. Baik, langsung saja silahkan Ustadz untuk dijawab pertanyaan tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya ini lagi ngehits ini tentang child free. Bagaimana pandangan Islam terkait child free? Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang child free? Ya, ini Masya Allah ya. Ini pandangan-pandangan orang-orang non-muslim sebetulnya yang diadopsi oleh kaum muslimin. Dan ini sangat disayangkan sekali. Yaitu pandangan dalam pernikahan tidak perlu ada anak, nggak perlu punya anak. Karena dianggapnya anak itu pengekang kebebasan orang tua. Jadi orang tua ketika menikah, dia inginnya bebas bersama pasangannya, mau kemana traveling bareng, mau pergi bareng, mau kegiatan bareng tanpa harus direpotkan dengan kehadiran anak. Nah, tentu saja pemikiran yang kayak gini tidak tepat. Tidak tepat dan tidak sesuai dengan Islam. Ya, bukan berarti haram, cuma tidak tepat dan tidak sesuai dengan Islam. Karena dalam Islam sendiri, seorang dianjurkan untuk menikah itu bukan semata-mata menyalurkan hasrat biologisnya,
Bukan juga agar suami istri mereka terus bersama ya sampai keduanya wafat, tidak. Tapi di antara maqasid syariah, tujuan-tujuan dari adanya syariat di dalam Islam mengatur pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan, untuk menambah jumlah keturunan. Jadi memiliki anak di dalam Islam itu dianjurkan sekali. Ya, dan Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam itu sangat bangga sekali dengan umatnya yang memiliki anak, apalagi kalau anaknya banyak, semuanya bisa dididik dengan baik, semuanya tercukupi. Masya Allah, beliau itu bangga sekali. Ya, kata beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud. Wahai sekalian laki-laki, nikahilah al-wadud, wanita yang penuh dengan cinta kepada suaminya, dan al-walud, wanita yang mudah memiliki anak atau yang banyak anaknya. Kenapa kita disuruh seperti itu? Kata Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena nanti di hari kiamat aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain, di hadapan makhluk-makhluk dari nabi-nabi sebelumnya, ya, di hadapan dari umat-umat nabi sebelumnya. Nabi kita SAW bangga sekali dengan kita. Makanya ini termasuk salah satu sunnah ya. Sunnah ketika menikah adalah memiliki anak. Dan memiliki anak ini lebih banyak untungnya dibandingkan ruginya. Ya, oke lah, mungkin ada orang yang mengatakan lebih baik uang yang dipakai untuk mendidik anak itu kita pakai traveling keliling dunia. Ya, sama kok habisnya gitu. Maka kita katakan ya rugi banget atau sempit banget pemikiran seperti itu. Traveling paling berapa hari, berapa lama? Gak nyampe tahunan kan? Tapi dengan kita mendidik anak, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat besar. Ya, bahwa anak kita bisa menjadi penyelamat kita nanti di surga. Ketika kita punya anak dan qadarullah anaknya wafat, maka anak tersebut bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti. Atau ketika kita punya anak, kita didik anak kita, ya, dia menjadi seorang penghafal Al-Quran, di akhirat nanti akan memberikan mahkota yang indah untuk kedua orang tuanya. Ini di akhirat. Dan di dunia sudah banyak yang merasakan keutamaan memiliki anak. Ya, orang tua terbantu dengan adanya anak. Ketika kita sudah tua, sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tentu tidak ada yang bisa diandalkan kecuali anak kita. Dan kalau bisa dikatakan anak kita adalah penolong kita saat kita sudah lumpuh, saat kita sudah tidak mampu untuk ngambil segelas air saja, mungkin kita sudah bergetar tangannya nanti. Ya, jadi saya katakan tadi ya, sempit sekali ya orang yang berpikiran child free, bebas anak. Dia hanya memikirkan mungkin 10-20 tahun dari masa hidupnya atau pernikahannya. Tapi yang namanya orang pasti akan jadi tua. Di saat kita sudah tidak mampu apa-apa lagi, tumpuan kita, harapan kita adalah kepada anak kita yang kita didik sejak kecil. Dan memang memiliki anak itu adalah investasi terbaiknya orang tua. Ya, investasi terbaiknya. Nabi kita SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak cucu Adam ini meninggal, terputuslah amalannya ya kecuali 3 hal. Ya, di antaranya adalah awaladin sholihin yad'u lahu. Yang tidak terputus adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bayangkan ketika kita wafat sudah tidak bisa beramal, sudah tidak bisa menambah pundi-pundi pahala kita untuk kita bawa nanti menghadap Allah, kita nggak punya anak. Ya, kita nggak punya anak. Gak ada yang mentransfer pahala untuk kita.
Sementara orang tua yang dia rela susah payah mendidik anak, dia rela capek-capek mendidik anak, dia rela mengeluarkan harta untuk tumbuh kembang anaknya, ketika dia wafat ternyata anaknya senantiasa mendoakan dia. Dia terus mendapatkan transferan pahala dari anaknya. Alhamdulillah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depannya nanti. Orang yang punya pikiran jauh ke depan, bukan hanya memikirkan 10-20 tahun masa kehidupannya bersama pasangan saja. Jadi ini yang membuat child free ini ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan ya tidak sampai ada yang berpikiran seperti itu ya. Mungkin sebagian orang mengatakan punya anak itu repot apalagi anaknya banyak. Oke, di dalam Islam itu boleh mengatur jarak kehamilan ya. Misal kita nggak mampu, kalau anak kita terlalu berdekatan, kita atur jaraknya. Bukan membatasi jumlah anak, tapi mengatur jaraknya. Mungkin setiap rentang kelahiran itu 3 tahun ya. Sehingga anak sudah bisa berlari, sudah bisa mandiri, dia baru punya adik atau 4 tahun, itu boleh. Ya. Nah ini yang lebih baik insya Allah dibandingkan kita memutuskan nggak usah punya anak sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah terjawab ya semua pertanyaan dari teman-teman. Jazakallah khair kepada Ustadz Jati atas jawabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Jati dapat menambah wawasan dan keimanan kita serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terasa sudah selesai pada podcast kali ini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast Askalito bulan ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa nih langsung diajukan aja ke Askalito bulan depan. So stay tuned at IG Ukifikes ya. Sampai jumpa pada Askalito selanjutnya. Stay poor, stay food. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.